Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan maghrib ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan aktivitas kita selepas salat maghrib dengan kajian hadis arba'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur, saya sendiri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya ke lokasi ini dari sejak tahun 99. Sekarang 2020 11 tahun insyaallah. Ya, semoga Allah memberikan berkah. Hadis arba'in, insyaallah kita malam ini akan kita kupas hadis yang nomor ke-39. Sedikit lagi 40 ya. Kita potong apa nanti? Potong kambing. Nah, tapi ada bonus 2 hadis nanti dari hadis arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ad Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah atas mereka berdua, yaitu Abdullah dan ayahnya, Abdullah dan Abbas ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al khata', semuanya Allah melewatkan ya, untukku dari umatku al khata'a, yaitu kesalahan, wan nisyan, kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksakan. Hadisun hasan, hadis hasan. Jadi penyusun arba'in menyebutnya sebagai hadisun hasan. Para ulama hadis banyak menyebutnya hadis ini dhaif, tetapi karena ada riwayat-riwayat yang lain, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi dan lain-lainnya, sehingga naik menjadi hasan. Namanya hasan li ghairihi, yaitu ada hadis yang dhaif kemudian dikuatkan oleh hadis yang selevel baik juga, atau yang lebih baik hadis itu, baik hasan maupun sahih, sehingga hadis dengan redaksi seperti ini dari dhaif naik pangkatnya menjadi hasan li ghairihi. Dan hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai dalil terujukan dalam hukum adalah hadis-hadis yang sahih. Ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis sahih li ghairihi, dan kemudian hadis hasan li ghairihi. Yaitu dalam hadis ini
Ada beberapa kalimat. Yang pertama disebut tajawaza. Tajawaza artinya ta'adda, lewat, melewatkan. Ya. Dalam kata yang lain, memaafkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan toleransi. Kata maaf kepada siapa? Li an ummati, kepadaku, atas umatku. Mafhum mukhalafahnya berarti pemahaman kebalik dari kata-kata li, ya, untukku, berarti untuk yang lain dikasih enggak? Untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak dikasih toleransi ini. Ya. Untuk Rasulullah diberikan toleransi ini. Dan kadang boleh sebutkan li, untukku. Berarti li ghairi, untuk selainku, maka toleransi ini atau pemaafan ini tidak diberikan. Yaitu tadi beberapa atau 3 hal tadi. Yang pertama al-khata', kesalahan. Ya. Bahasa kita itu kesalahan itu artinya sengaja apa enggak sengaja? Benar-benar saya kesalahan. Ya, ya. Tapi kalau bersalah ada unsur kesengajaan mungkin gitu. Ini bahasa kita memang agak susah membedakannya. Al-khata' yaitu kesalahan, ya, yang tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-nisyan, kelupaan. Yang ketiga adalah al-istiqrah, paksaan, sesuatu yang dipaksakan. Ya. Jadi 3 hal ini diberikan kekhususan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummati, dan dari umatku. Bagaimana dengan umat yang lain? Sebelum Rasulullah, tentu ya pemahaman terbalik dari hadis ini mereka tidak dikasih. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang hal ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya. Ya meskipun hadisnya dhaif tapi pendukungnya apa nih? Al-Qur'an. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau timpakan kesalahan kepada kami in nasina, jika kami apa? Jika kami lupa. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, lupa. Ya. Au akhtana, atau melakukan kesalahan karena faktor tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kami beban yang kami tidak mampu untuk menanggungnya, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau telah berikan beban itu, tanggung jawab itu kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kami suatu beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, Engkaulah Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Dalam hadis tentang ayat ini, jadi setiap penggal kata Rabbana la tu'akhidna, annaha indama nazalat qira'ah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, bahkan kullama qara'a wahidatan minha, setiap kali Rasulullah membaca sepenggal ayat ini, yaqulullahu ta'ala, Allah kemudian menimpali, ya, dengan kalimat qad fa'altu, sudah aku kabulkan.
sudah aku kerjakan. Maksudnya apa? Semua hal-hal yang dimintakan di dalam Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dikabulkan. Artinya semua bentuk kelupaan, semua bentuk kesalahan yang tidak sengaja itu, ya itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat, ya nikmat sekali. Kenapa? Karena orang dahulu nggak begitu. Orang dulu itu diberikan salah satu ini contoh surat Al-Baqarah ayat 54, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Kalian telah melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Bittikhadzikumul ijla. Karena kalian telah menjadikan apa? Patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Mereka melakukan dosa, yaitu dosa syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa taubatnya? Fatubu ila barikum, bertobatlah kalian. Faqtulu anfusakum. Nah, ini bentuk taubatnya. Untuk menggugurkan dari dosa syirik itu, mereka disuruh untuk faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Disuruh bunuh diri. Nah, kira-kira ya, kalau itu diberikan pada kita semua, ya berat nggak? Berat. Ya, berat. Di kampung saya orang nggak melakukan kesyirikan, tapi bunuh diri. Ada lurah kampung saya itu yang kemarin gempar, lurah desa, ya, bunuh diri. Waliyazubillah. Apa masalahnya? Emang nggak ada jalan yang lain? Emang nggak nanya sama yang bisa? Masalah APBDes, katanya masalah APBDes. Sehari sebelumnya di demo, emang nggak ada jalan keluar. Akhirnya bunuh diri, masya Allah. Ya. Itu tuh adalah hukuman orang zaman dulu. Ya, para jamaah, kalau mau berdosa minta izin ya sama tetangga, sama temannya sejamaah di masjid. Biar apa? Biar ada yang ngasih nasihat. Ya. Biar ada yang ngasih nasihat. Jadi kalau dahulu memang ini jadi hukuman. Mereka harus bunuh diri. Fataba alaikum. Dan setelah mereka melakukan bunuh diri itu, taba alaikum, maka Allah pun mengampuni mereka. Masya Allah. Ya. Jadi ini satu, ya, sesuatu yang amat berat oleh Allah diangkat dari kita, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka innama bu'istu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita lihat bagaimana umat Rasulullah SAW melakukan kesalahan. Dan satu hadis sebutkan, ya Rasulullah, ini terkait asbabun nuzul surat Hud ayat 114. Seorang sahabat, tidak disebut namanya karena ini aib, mengatakan menghadap Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fatahhirni. Ya Rasulullah, saya melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran hukum, maka bersihkan diri saya. Pengen bertaubat. Ya. Maka Rasulullah bertanya, wa madzaka? Apa pelanggaranmu? Orang ini mengatakan, qala wajadtum ra'atan fi aqsal Madinah. Saya menemukan seorang gadis, seorang wanita di pinggir kota. Wa ma taraktu syai'an yaf'alu ar-rajul ma'amra'ah mal marta illa fa'altuha. Dan kemudian aku melakukan sesuatu kepada perempuan itu
Tidak ada yang terlewat kecuali hubungan suami istri. Yang lainnya semua aku lakukan. Bukan istrinya. Berarti melakukan apa kira-kira itu? Para jamaah? Ya. Dia pikir perzinahan. Bersihkan diri saya. Bersihkan. Jadi ungkapan beliau adalah apa? Tidak ada yang aku lewatkan. Apa yang biasa dilakukan seorang lelaki kepada seorang perempuan, semuanya aku lakukan. Ghairu anni lam ujami'ha. Hanya saja aku tidak melakukan hubungan suami istri. Masya Allah. Nah, maka kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah diam saja. Ya, mau dia pakai apa coba? Ya, hubungan suami istri enggak, tapi melakukan ini dan itu semuanya, menciumnya, memegangnya, memeluknya. Ya, maka orang ini kemudian pergi. Ya, pergi. Setelah itu, panazala qauluhu subhanahu wa ta'ala, maka kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata taraqayin nahari wa zulatan minal lail, dan dirikanlah salat di setiap penghujung hari dan di pertengahan malam. Terus salat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu semua akan menghilangkan dosa. Masya Allah. Ya. Kira-kira gimana? Dilakukan apa jangan perbuatan dosa itu? Jangan berjamaah. Ya. Karena kalau sudah melakukan itu biasanya kelewatan, bablas. Melakukan yang lebih gawat daripada itu. Ya. Maka Rasulullah kemudian memanggil lagi orang itu. Mana yang kemarin nanya? Dibacakanlah ayat ini. Jadi bertaubat, ada taubatnya itu dengan melakukan amal soleh, salat. Ya, masya Allah. Faqala ar-rajulu, setelah itu orang ini mengatakan, ilayya hadza ya Rasulullah. Apakah ayat ini hanya untuk saya ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, bal laka wali ummati jami'an. Untukmu dan untuk semua umatku. Masya Allah. Ya, jadi taubat itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan. Ini umat Rasulullah, ya. Dan kita bisa melihat banyak sekali kisah-kisah di mana para sahabat Rasulullah pun melakukan dosa, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Kemudian wa mastukrihu minhu, contoh dari wa mastukrihu minhu, paksaan setelah di zaman Rasulullah itu tidak apa-apa. Dalilnya adalah kisah siapa? Ammar bin Yasir dipaksa untuk murtad kalau enggak mati, dan sudah ditunjukkan kematian ayahnya dan ibunya di depan matanya. Akhirnya Ammar bin Yasir ada terpaksa, ya, dia murtad, mengikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau menangis dan mengatakan, halaktu, celaka saya Rasul. Ada apa? Aku mengikuti keinginan orang-orang Quraisy untuk mencelamu, dan tandanya kekufuran. Ya. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana dengan hatimu? Lalu beliau menjawab, hatiku masih beriman. Ya sudah, gitu. Dimaafkan. Ya. Wa in ada fa'ud. Jika mereka melakukan itu lagi dan maksa lagi, maka ikuti apa yang mereka mau. Itu tadi cerita di zaman Rasulullah. Nah, yang ini adalah di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu kisahnya disebutkan marra rajulani muslimani fi tariqihim ala qaumin lahum. Dua orang muslim berjalan melewati
suatu masyarakat lahum sanamun nasabuhu ala qari'atit tariq, yang mereka punya patung yang harus disembah, dan patungnya itu diberdirikan di tengah-tengah jalan. Di tengah jalan. La yasmahuna li ahadin an yamurra min hadha tariq illa idza qurba ila sanamihim qurbanan. Orang lewat ke situ enggak boleh kecuali harus memberikan kurban. Bawa kurban, sapi, kambing, baru boleh lewat. Ya. Kejam. Akhirnya apa? Faqalu li hadainir rajulaini, dan penjaga patung itu mengatakan kepada dua orang ini, kurbanan, mana kurbanmu? Silakan lewat kalau punya kurban. Faqala, keduanya mengatakan, ma kunna linuqarriba li ghairillahi syai'a. Mohon maaf Pak, ya, kami tidak bisa melakukan itu. Kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, ya, mereka bilang harus kurban meskipun dengan seekor lalat. Harus, enggak bisa lewat. Kalau lewat maksain mati. Faqala ahadur rajulaini, lalu salah seorang ini mulai melunak. Dia bilang, amma zubab fa amrun hayyin. Ya, kalau cuma lalat gampang. Ya. Kan masalahnya kalau dengar korban itu kan dengarnya apa berarti? Sapi, kambing, mahal. Tapi ketika dibilang enggak usah banyak-banyak, cukup lalat, bawaan sini, yang penting dikorbankan. Nah, maka yang satu kemudian berpikir ini mudah. Ya, daripada mati, ya kan? Daripada mati, maka dia berkorban. Dia cari lalat, ya. Kemudian dia korbankan, dia serahkan patung itu, dan orang ini kemudian dibebaskan untuk melewati jalan itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, pada kholan nar, dia masuk neraka. Lihat, dia dipaksa, ya, dipaksa, tapi masuk neraka. Wa amma tsani, adapun yang kedua, orang kedua, faqala ma kuntu li uqarriba li ghairillah walau zubabah. Tidak. Meskipun seekor nyamuk, seekor lalat, saya tidak mau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unaqahu, maka orang ini dieksekusi. Dieksekusi pada khalal jannah, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, hadis ini menjadi contoh bagaimana orang-orang terdahulu itu tidak dikasih kelebihan, tidak dikasih dispensasi. Meskipun dipaksa, harus hadapi paksaan itu. Tidak ada. Tapi alhamdulillah, hadis ini menunjukkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lihat saja ini dulu. Nah, mari kita lebih detail melihat apa itu kata-kata dalam hadis. Ada kata kesalahan, khata'. Khata', kesalahan. Pelaku salahnya adalah namanya mukhti. Pakai mim, khata', hamzah, mukhti. Artinya orang yang melakukan kesalahan tidak sengaja. Ya. Nah, sementara yang sengaja bersalah atau maksiat namanya khati. Ya. Khatiun. Dua kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Apa bedanya? Ya. Yang kesalahan ini, mukhti, ini adalah lawan daripada benar. Salah yang lawannya adalah benar. Ya. Kemudian yang mukhti, ya, ini yang khati itu lawan dari taat. Kalau lawan dari taat apa? Maksiat.
Ya. Mari kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang dua hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaksib khati'atan au isman. Barang siapa yang melakukan khati'ah. Khati'ah tadi yang lawannya apa? Yang lawannya taat. Berarti maksiat. Ini kata bentukan dari khata. Yaitu melakukan kesalahan. Makanya di setelahnya au isman atau dosa. Yang melakukan kesalahan yang berupa maksiat, tsumma yarmi bihi bari'an, kemudian dia melemparkan perbuatannya itu kepada orang lain, faqad ihtamala buhtanan au isman mubiyya, telah mendapatkan dosa yang besar. Sekarang kalimat yang berbeda atau yang mirip, ini artinya bersalah. Yang ini artinya kesalahan. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah ada seorang mukmin laki-laki atau perempuan, tentu sama, ayyaktula mu'minan, untuk tidak boleh untuk membunuh seorang mukmin illa khata'an, kecuali kesalahan. Karena salah, enggak sengaja. Nah, tidak boleh seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain. Orang Islam tidak boleh membunuh orang Islam yang lain kecuali kalau tidak sengaja. Ini lagi dibidik nih, rusak, ya kan? Ya, rusaknya meleset. Di situ di setelah rusak ada siapa? Ada orang. Iya, ada orang. Itu faktor nggak sengaja. Ya. Maka waman qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena faktor ketidaksengajaan ini, kesalahan, fatahriru raqabah, maka dia harus membebaskan budak yang mukmin. Kalau dia sengaja apa? Qisas, ya. Qisas. Ya. Nah, para jemaah sekalian, ini dua kata, dua-duanya di dalam Al-Qur'an ada kesalahan yang artinya itu adalah lawan dari kata benar, sehingga kalau kita melanggarnya itu karena faktor kesalahan itu dimaafkan. Adapun kesalahan yang lawan katanya adalah taat, maka dia maksiat, maka dia menjadi dosa. Maka ada bedanya antara ini dan itu, yaitu bedanya di niatnya. Nah, kita lihat, misalkan ada salah satu pembahasan para ulama menyebutkan tentang hal ini. Di sini penjelas ini mengatakan, jika kita berjalan lalu kita, ya kan, tersandung, kaki kita menyandung misalkan gelas punya orang lain, pecah. Sengaja enggak? Apa sengaja itu? Sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Baik. Maka apakah dimaafkan? Ya, hubungannya dosa dia melampaui batas, merusak, ya, harta orang lain, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, tanggung jawab dia untuk mengganti tidak apa? Tidak bebas. Jadi di sini disebutkan dengan demikian kesalahan yang dilakukan oleh kita, oleh seorang muslim, itu dilihat kesalahannya kepada siapa. Kalau kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sengajanya itu, maka Allah Maha Pengampun. Tapi kalau tidak sengajanya adalah kesalahan itu dilakukan kepada manusia, maka ya doman atau tanggung jawabnya masih tetap dituntut dia untuk untuk mengeluarkan ganti dari kesalahan yang dia lakukan walaupun tidak sengaja itu. Itu dua hal yang membedakan
hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia. Kembali kepada ayat ini, hadis tadi. Kita dengar simpulkannya. Innallaha tajawaza li. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan atau memaafkan untukku atas umatku 3 hal. Al-khata, kesalahan yang tidak sengaja, wan nisyan, dan lupa. Ya. Wa mastukrihu alaih. Wa mastukrihu alaih. Para jamaah sekalian, kira-kira apa yang menjadi latar belakang atau rahasia di balik dimaafkannya orang-orang ini? Kira-kira apa? Kenapa orang yang kesalahan itu, atau orang yang lupa itu, atau orang yang dipaksa itu, ya dimaafkan? Apa hikmahnya? Atau ilatnya, mungkin itu. Sebabnya. Para ulama membahas tentang ini. Salah satunya mereka menemukan, ketika orang itu lupa, otaknya berfungsi enggak saat itu? Akalnya tidak berfungsi. Lupa. Kesalahan juga sama. Ya, ada yang ya tidak pas. Begitu juga pada saat orang dipaksa, dia melakukan sesuatu yang menurut otaknya, akalnya tidak bisa, nggak mau, tapi dia dipaksakan. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan rufi al qalamu an salas, diangkat, tidak dituliskan untuk menuliskan suatu dosa dari 3 orang. Pertama, anin naimi hatta yastaiqiz, dari seorang yang sedang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, ada yang ingat? Dari anak bayi sampai dia dewasa. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari bayi sampai dia dewasa. Kemudian yang ketiga, wa anil majnun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau sembuh. Nah, ketiga orang ini semuanya adalah hubungannya dengan akal sehat. Makanya semua taklif, semua kewajiban syariah sangat digantungkan kepada salah satunya adalah adanya akal, berakal. Wa nisyan wa mastukrihu minhu. Jadi insyaallah 3 hal ini sesuatu yang berat buat umat Rasulullah, dan sesungguhnya umat yang lain juga berat, tetapi keistimewaan diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mendapatkan pemaafan. Oleh karenanya kita perlu mengetahui hal ini agar kita tidak terjebak kepada apa yang terjadi dengan kepala desa tadi. Ya, seorang dipaksakan, dia harus pasti ada jalan keluar. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kedapatan seorang ibu yang hamil, tidak punya suami. Indikasi yang sangat jelas bahwa ibu ini melakukan perzinahan. Maka Utsman bin Affan dengan para sahabat memanggil ibu ini dan kemudian menjatuhkan hukuman rajam. Ya, hukuman bukan rajam karena belum menikah, ya nggak punya suami. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, tar dulu. Coba tanya dulu penyebabnya apa. Maka akhirnya si ibu ini cerita bahwa waktu melakukan ibadah haji, mabit di Mina, sedang mabit di Mina, tentu terbuka. Dan perempuan ini mengatakan, saya tidurnya termasuk orang yang kalau tidur udah pulas, enggak ingat apa-apa lah. Saat itu saya ada yang ngerjai. Masya Allah. Ya, di zaman itu ada orang jahat seperti itu, ngerjai perempuan yang sedang tidur, maka hamilah. Nah, orang yang tidur tadi jelas disebut dalam hadis tadi, wa anin naimi hatta yastaiqiz, dia tertidur. Maka kemudian hukuman pun dibatalkan. Setelah jelas bahwa ibu ini melakukan perzinahan karena sedang dalam keadaan tidur. Alhamdulillah. Demikian para jamaah sekalian, hadis ini menjadi kaidah bagi kita untuk menjadikan kita
memiliki jalan keluar dari sebagian persoalan yang kita hadapi. Wallahu taala alamu bisawab. Ada beberapa menit untuk 10 menit ya. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya. Oh ya. 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 Ya, beberapa syariah yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya salah satu tadi hukuman bunuh diri ya. Lalu ada di dalam hadis memang yaitu enggak, dalam Al-Qur'an juga sebutkan tentang harta perang. Harta perang zaman dulu itu tidak boleh untuk dimanfaatkan. Tapi di zaman Rasulullah setelah itu diperbolehkan. Kemudian lemak ya, lemak sapi gaji itu juga tidak boleh. Tapi kemudian sekarang diperbolehkan. Termasuk saat itu adalah kasus yang dikutuk menjadi kera. Ya, mereka di hari Sabtu kayak kita hari Jumat itu dari awal hari sehari penuh mereka tidak boleh kerja. Gak boleh kerja. Nah, sementara kita dikasih hari Jumat, kita nggak boleh kerjanya kapan? Iya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jika dipanggil melakukan salat Jumat. Jadi salat Jumat berapa menit sih? Iya kan? Iya kan? Nah, para ulama mengatakan kalau di menit-menit pelaksanaan sedang khutbah dan sedang sholat itu orang melakukan transaksi itu nggak sah. Ya, nah itu saja. Setelah Jumat pantasyiru fil ardi disuruh kerja. Sementara Bani Israel tidak begitu. Ya, mereka sehari penuh tidak boleh bekerja. Dan untuk menguji mereka Allah uji dengan ikan yang banyak di perairan di pantai mereka, akhirnya mereka nggak nahan, ya nggak nahan. Maka jangan sampai kita di masjid itu kadang-kadang banyak pedagang, ya kan, ya kan. Imamnya lagi khutbah, dagang terus aja. Mestinya dihentikan bentar, ya. Terus assalamualaikum boleh dagang lagi. Nah ini seharian penuh, mereka nggak nahan. Ujian Allah apa? Itu ikan ngambang, ya kan? Banyak di pantai itu. Ada mereka ngakalin itu peraturan itu. Sepertinya benar mereka pasang jala di hari Jumat. Hari Sabtu mereka nggak pergi. Tapi kan tetap berjaring kan? Tetap ngambil ikan kan? Hari Minggu diambil gitu. Itu pelanggaran. Maka kunu kiradatan khasiin. Jadilah mereka kera. Nah, jadi benar-benar jadi kera. Ya, benar-benar jadi kera. Tetapi ini bukan menjadi dalil untuk teori Darwin yang manusia berasal dari kera, karena dia asalnya manusia. Kemudian jadi kera. Kemudian kera yang kutukan ini itu nggak lama hidupnya.
nggak lama hidupnya. Mereka mati semua. Ya. Dan nggak semuanya, ada sebagian yang taat tetap nggak mau melakukan pelanggaran, itu yang selamat. Ya. Yang selamat itu hanya satu golongan, yaitu mereka yang tidak melakukan pelanggaran, tetapi dan mereka juga menasihati teman-temannya itu, jangan, ini nggak boleh. Itu selamat, diucapkan dalam Al-Quran, mereka selamat. Yang tidak selamat yang menjadi kerak, yang melakukan pelanggaran. Dan ada satu golongan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka selamat atau tidak, yaitu orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran tapi diam, bahkan menasihati orang yang berdakwah. Ngapain, sudah, nggak usah nasihatin, mereka memang sudah hancur-hancuran, udah ngapain capek-capek kita nasihatin mereka. Nah, orang ini nggak punya aktivitas menyeru dakwah dan memberikan peringatan, oleh Allah pun didiamkan, statusnya tidak diceritakan. Apa mau begitu? Ya kan? Allah taala alamu bisawab. Itu Pak ya. Ada pertanyaan dua macam tadi, yang kedua udah semua ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ini kemasyarakat itu dengan kebaikan. Saya kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa masyarakat. Ya. Kalau misalnya kemasyarakat itu salah bisa. Jadi gimana sih? Ya, bisa oleh kebaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemaksiatan jenis apa? Jenis besar apa jenis kecil? Tentu kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, seperti dari sholat ke sholat, ya, tamhu bainahuma, menghapus dosa yang ada di antara keduanya. Tadi kan sholat tadi, ya, itu ada kalimat dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, majtunibal kabair, ya, selain dosa besar. Sekarang kalau menggoda perempuan, dosa besar apa dosa kecil? Iya, dosa besarnya apa? Berzinahnya. Gitu. Berzinahnya. Nah, maka yang lainnya berdusta gitu. Berdusta. Dosa besar atau dosa kecil? Besar, ya. Nah, jadi dosa-dosa yang kecil itu dihabiskan atau secara otomatis dari sholat ke sholat fardu dan dari umrah ke umrah, dari umumnya adalah amal-amal soleh, dan Rasulullah majtunibal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, maka dia harus dilakukan taubat secara khusus, ya, secara khusus. Wallahu taala alamu bisawab. Silakan. Ya, satu lagi berarti ya, tinggal 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata paksa, kan sesuatu yang dipaksa itu tidak baik ya Pak Ustaz? Yeah. Nah, kalau misalnya dipaksa untuk kebaikan, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Dipaksa untuk kebaikan, nah, ya. Hukumnya bagaimana? Nah, jadi kan kembali pada innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melakukan kebaikan dengan sukarela. Nah, ada yang melakukan kebaikan dengan dipaksa. Memaksa kebaikan dalam Islam itu, pertama kita lihat la ikraha fiddin. Masuk agama ini kebaikan atau bukan? Kebaikan enggak masuk Islam? Kebaikan, semua sepakat. Tapi orang nggak boleh paksa, diancam. Pemaksaan ini maksudnya pengancaman dengan nyawa hilang, ya kan? Itu dia. Jadi tidak boleh dipaksa, harus dengan penuh kesadaran. Gitu. Tetapi memberlakukan hukum atas orang yang tidak melakukan kewajiban itu bukan ancaman. Ya, maka yang sholat itu agar dia sholat dipaksa. Maksud dengan cara apa? Dihukum.
masukin penjara dalam mazhab Imam Syafi'i, masukin penjara ya, dikasih hukuman sampai dia mau sholat. Nah, kalau di mazhab Imam Ahmad itu dihukum mati dan hukumnya murtad. Itu dia. Jadi perbedaan situ kan. Jadi untuk memaksa mungkin tidak sampai ke level menghilangkan nyawa. Itu misalkan para orang tua, para penanggung jawab boleh melakukan pemaksaan untuk membiasakan, ya, pembiasaan diri. Wallahu taala alam bissawab. Baiklah, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.